Kul ngucap sira Muhammad. Innama harrama angin pestine ngaramno. Mengharamkan sapa Rabbi pengiran ingsun. Allah ngaramno to pengiranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabaira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kazina kaya dene zina. Ma tegese perkara. Pasti fawahis niku dibadali ma tegese perkara zuhara kang pertelo apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara batona ingkang ora ketok apa ma. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lan fawahis sing rahasia. Iku sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ayil maksiata tegese kemaksiatan. Wal baghyalan ing kedzaliman ala nasi ing atase manusa. Nglakoni kedzaliman diwiri haki kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul hak iku azlimu jeneng kedzaliman. Wa antus sirkulan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isrofihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah ora nurono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antakuru lan to ngucap sira kabeh. Wa antakuru lan to ngucap sira kabeh al-wahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh min tahrimi ma bayane saking ngaramno perkara lam yuharram kang ora den haramno apa ma wa wirihi lan saliyane tahrimi ma lam yuharram wa likulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep keduwe saben-saben umat di umat napa mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Fa idza ja'a mongko nalikane teka apa ajalul ajale umat la istakhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat anu sange ajal. Mas iso nunda saatan ing sak detik sak masa. Wala tabingura lan ora iso maju saka umat alihi ing atase iki ajal. Ya bani Adam ay bani Adam imma fihi ku tetep ing dalem imma itu mununi in asarti au ing itu non in asarti imma ing dalem mazhab al-mazidati kang cerita imma ya'tianakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mingkun sing sira kabeh ya kusuna kang iso crita utawa kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah ayat ing boro-boro ayat iki Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayat bukti kehadirannya Allah, bukti keberadaannya Allah. Faman mongko disapani wong itakoy wedi sapa man asyirka ing kemusyrikan. Wa aslahalan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Fala khaufun mongko ana kuwatir mujud ali ing atase man. Wala gumna ora ana teman yahjanuna susah sapa fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina utawa ngake kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru anhalan padha angkuh sapa alladzina takabbaru tegese padha angkuh sapa alladzina anha sang ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa alladzina bi ayat. Ulai kau mengkono-mengkono kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Hum utaulaika fi ing dalem nariku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Peniki kula terangaken mulai ayat apa kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha napa wa ma batan. Terus ini kalau terangaken bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap nopo melenceng. Sing dianggap melenceng itu dianggap anut dalane nopo setan. Terus saniki ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar.
al-fawaqih ayil kaba'ir kadzina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiyang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa maqatan. Terus wal isma wal bahya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biril haq, terus syirik dan sebagainya. Terus wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. Sing kula pikir ya, dan ini harus jadi perhatian ya. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan ya. Kalau balik malah ya, masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Disama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan ya, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kahu, tanah salu, fa ini mubahin bikumul umam. Sampai akhir dia sing aran wa kabeh dari Kanjeng Nabi kowe nekao lan terus di anak. Kowe nek nikah nang di anak tanah kahu napa? Tanah salu. Fa ini mubahin bikumul umam. Mergo aku iku bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga nek umate akeh. Kualitas ora kualitas gruduk-gruduk kakek itu napa? Kula pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar di lain arti itu. Di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kahu. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue pun nikah, itu ngangkat derajat iya, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jening dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Iku urung kere wis jatuh. Bapak itu ndi, Bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kahu. Jadi dengan tanah kahu itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah, tanah salu lewat sing tanah kahu menjadi fa ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kahu, tanah salu fa ini mubahin bikumul umam. Nah, sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah, kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu yaitu tadi aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah. Itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal bahya biwairil, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi. Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A. Orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia.
Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebetulnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran Allah hadis. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya biril haq, akhirnya menjadi kesesatan. Ya kados wingi kula matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina auliya lil ladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nempel, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang lepas. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Nah, contoh natijah kesimpulan hukumnya mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Jadi dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat yang dianggap wis kafir. Mereka melakukan dosa gede. Nah, fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah, halal darah. Itu ya termasuk wabahnya biwiril. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afdal biwiri ilmin fadallu napa? Fadal. Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu napa? Fadal. Makanya sesat dan napa? Menyesat. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal, mergo dalil wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriyyatan di'afan khafa alaihim, bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Mergo rugen wis kere, anak loro kere, anak 10 luwih kere. Kayak pangeran iki tidak kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anak yang akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalik to. Nak wis kere anak mau loro tambah kere terus. Tapi nak anak 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, rasa itu malah tambah juga. Kok karyawan loro wis juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini, teng Tuban wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Nah, teng daerah kula ora tesih kathah, model-model ini ngoten iki kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak KB halal. Kiai itu ada teori musyrik. Sing ngalalo KB, sing ngalalo KB wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pangeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwih kere. Sakjane kan ya rasional biasa. Tapi diartekno kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal mbek. Kan ekstrim. Wong saat kita di anak iku kan akeh kan ra niat gawe wong larat. Dipanjer ra iso ngempet ngono tok. Orang lihat tapi yang sarana apa? Saat itu anak sithik, iku yo ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya kepengin nolong teman-teman ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman.
Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya, jangan sampai kula setuju fatwane Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di Mesir, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau aku menangi polemik Torekan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin, meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan nih langit ketiga. Jibril ben Nabi Muhammad kowe munggah ngele ra karuan, prosedur ngele ra karuan. Wong biasa kok munggah pelang-pelang. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat, entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira ketabrak pesawat hancur. Nah, yang bisa munggah ya untuk terowongan khusus, yang dipanidani Jibril, Mikael, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu, itu. Coba teman baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisama. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku uwit kurma. Asluha sabitun, akar-akarnya sabitun, maksudnya sabitun fil ardi, tumacet ning bumi, istilah pengiran wa faruha napa bisama. Cabang-cabangnya kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran itu apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Jadi ya sama. Mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditemu. Tapi punya ironisnya itu tadi, dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo, mergo nganggo tafsirane diam. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sak. Wong NU kafir murtad, mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu bid'atin apa? Dolalah. Terus waktu dolalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wakula dolalatin finna. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraisy Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Mestinya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulane bae kula ulama sinau kitab pirang-pirang lan mboten seneng kok itu yang lu hukume piye Gus. Kula beku ya hukume piye, ra piye. Nggak tahu ya apa, piye hukume ra piye. Wong Quran sing ngaramno zina selingkuh wae sing jorok-jorok sing ekstrem-ekstrem. Nek bisa cilik-cilik ben ora apa-apa. Memang itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah. Dia bilang sama saya, Pak Barak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nganti seminggu.
Wah mater. Terus tak tahu ngeten. Maksud itu sahabat bukan halilin Nabi, bukan larang halilin Nabi. Loh enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi. Terus haule Kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takoknya kan ekstrim, bukan golekno hadis. Ya kalau ada. Ya aku ya golekno hadis. Nah Nabi ngendikan, eksplisit, sapa wong nahdili wong mati hukume bid'ah. Sapa wong matang pulau dinar wong mati hukume bid'ah. Sapa wong nyatuse wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho, yo hadise ngono iku persis ngono iku. Ya wah kalau gitu ya ada. Artinya yang aku lah yang ngaku lah, kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Bodoh bintone ya. Bodoh bintone sing rukun ya. Lalu kan ulama preman masih bisa guyon, itu masih bisa guyon, tidak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong, sama-sama tidak punya apa? Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate, napa kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesen. Aku golekno hadis nek Nabi dawuh nek ana fenomena nang di mati protesen. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Ya, ini nanti cangkem melek orang baru. Ya memang nggak sama-sama ada untuk nak rutin tahlilan gue kegiatan di bagi joget yang ngomong tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan. Saya itu berkali-kali melakukan tahajud. Kalau lu mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat menghukumi tahlilan haram. Tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik ya gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya hati di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat thayyibah musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih menghukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai rayanya. Mikir, ngotot nih. Tangan ya kuwi bapak. Cek hobi menghukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub nenggone tempat maksiat untuk dihukumi apa? Fasik. Ya sebab itu harus ada kesadaran bersama. Kita ini tidak boleh iftak diwiri ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan lahir mati sunat di kota Naga. Kalau sering ketemu anak cucunya Mbak Sim Azhari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Sim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampai baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, saya itu kan menangi polemik bin Bas itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusokha, faham-faham yang harus diluruskan. Itu bin Bas nandingi karangan mafahimnya Sayyid Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia ini cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah.
kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifat. Jadi kok saat ini ngoten. Cara kowe sesat di Gus Dur Habib Rizik. Ya ora ono bare. Itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi kau nak polemik gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa virus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman beda iman itu dianggap guyonan, akhirnya usah bertaruh nopo. Mungkin kalau sering cerita tentang santri-santri kalau anggap baik aku nak salah, itu yo ketok nak aku yakin nak pengiran sebenarnya ada. Nah aku lagi bener, yang anggap baik aku lagi soleh. Nah itu gampang, orang Islam itu beda. Joko nak Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap sholatnya mesti ditompo. Itu Islam Allah kabeh. Kita kan senang nilai Islam sing loro kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat mesti ditompo. Masuk ke taat lah mesti ditompo. Kadang ora ikhlas. Kadang kurang netepi syarat itu jenis Islam loro kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul kusr. Pokoke pangeran kok ora sing gampang-gampang ae, ora sing bulet, ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini. Dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex, seks bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih Kiai Ruhena, bermangan sate tetap ora zina, tetap keberatan. Dan saat keberatan menunjukkan hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuriduwa bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki gampang. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik sobat gunung. Ini gunung nak waktu terus nunggu orang wiridan, pelepak itu. Ainal ladzat, ainal muluk fi hadzil ladzat. Jadi dia nak ninggur waktu, ainal muluk fi hadzil ladzat. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi lazat saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelepak-pelepak punya etal mulut. Ya, lazat. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sehingga saat mereka gamane saat kowe ning kota misalnya duwe tangga di klub dan sebagainya, kono wis ben asik-asik dhewe kuwi ya asik dhewe sujud ke pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah, dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu sing disebut ning hadis qudsi. Inna adna adzabi alal alim an anzi'a halawata munajati. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat mbek pangeran, itu siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 1 juta, karena duitku syubhat atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit sidik di muncikap. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah. Ini duit itu penting. Ya ira di duit, ira melaku. Berjuang orang-orang duit, ya apa? Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu wahakala. Kami kalau kalian ini. Jadi kalau setuju fatwa model Pak Presisi, ya, jangan sampai karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu, kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar asama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu tak dengarkan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemui.
Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok yang mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhekne secara massal. Jadi gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kados pas tahlilan apa istighfar kubra Allah ya zakartu fi mala'in sing khairin min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Ya, fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Mau sementak nama itu kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja kan. Jadi ya itu tadi mergo padha bodhone ya. Padahal memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus di sarahnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo mu imam. Wis jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi dekne malah fokus sama bid'ah ila dhalalatin wa hasanatin. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dhalalah hasanah. Iku ora nantang nabine. Jadi perkataan ilmiah terus didulek Kanjeng. Delok Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dhalalah kok dekne kos sama bid'ah ila dhalalatin wa hasanatin wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Kalau nak nuruti ngoten lah, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya bin Bas yang kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Alawi, ora kitab wasilah. Wis kurang ana wa ila Alawi bin Sopo kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak. Wong kita kula niku santri kula. Wah nak tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng ing imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham ning imigrasi ya. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena wis dihukum syirik muga saiki maca kitab wasilah. Disahadat sama lah. Dek nolak tersinggung ya Allah cek inane uripku Islam mulai cilik. Udah iso maca mu'in, maca wahab, iso maca jalalain, saiki Islam dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad nobong gara-gara aku. Nah sampean cara konangan maca manage malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita nggak pede karena tidak punya bapak. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak apa mukmin. Itu termasuk bahya biwiril. Kalau saya terusakan ya bani Adam imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus famanit taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah bani Adam niku angsal jatah rasul. Sing rasul niku yaqussuna 'alaikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pengiran. Kalau kalian malah ciri utama Rasul itu sering nyeritakno keagungan pangeran. Ya kusuna alaikum nawa ayat.
Misalnya cerita kados wiridan Nabi subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama Rasul siap kusuna alaikum napa ayat. Terus kemudian Imam Suyuti nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan Imam Suyuti nafsiri famanit taqwa asyirka sapa sing menghindari kemusyrikan. Ini pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwacana Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ra musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa? Ape riya mbek sapa? Engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong gak musyrik, kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awalan apa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah nek dhewean apa entek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula ngene iki masuk dhewe santri nak masak ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin kok ya Rukin wani dadi pengacara. Mosok wani ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe nyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno famanit taqo asyirka. Lewat di kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Jadi kita yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe, enggak mati ya napa? Dhewe. Mulane ketika Allah teng surat Kahfi, "Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan napa? Sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa?" Itu dimulai dari itu tadi. Logika-logika intelektual bahwa saat kita wujud di dhewean, saat kita mati napa? Dhewean kama bada'akum napa tahu. Ini sing disebut walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa awwal marrah. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendirian. Pun kula terusaken. Faman mongko te sapa ela hadza dikse ora wong suci ku azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah, kadiban ing kedustaan. Binis bati sariki kelawan nisbatno sarik. Napa? Nak Allah dimitra duwe sekutu. Wal waladilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolim kaya wong sing nglakoni kemusyrikan. Au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man bi ayatihi kelawan ayat-ayate Allah. Ayat Qur'an iki Qur'an. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ika sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani hum ing wong akeh. Isi buhum tegese mekenani hum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Hak buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab saking kitab. Mimma sing perkara kutiba kang ditulis sapa malahum kedhe wong akeh filauhil mahfuz ing dalem mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa ghairi dari kalan saliyane mungkon-mungkon kabeh. Hatta idza ja'at ibanalikane teko hum ing alladina sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat sing malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalau moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh sing mati ini tidak terhormat tadi sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tanpa krono bendas-bendasno atau krono melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah. Kalau padha ngucap sapa ngakeh dulu anna padha ilang sapa alihah. Mesti pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu ilang kabeh. Wo putih ilang sapa alihah ana saing kita. Falam naro mongko ora ningali kita gumeng alihah. Wa sayyidu ala anfusi. Lan padha nyekseni sapa ngake alan sing ngatasi awak dhewe nek wong akeh ingkang mati nalikane kematian. Anak kanu kafirin. Anak sak tenu ngake kanu sapa ngake kafirin aku kafir kabeh. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir ya mal kiamat ing dina kiamat.
Udhulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat, fi jumlahi umamin. Tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat. Kok kala kang wis mlebu sapa umam ing kopsikum saing binge sira kabeh minal jinni sanging jin wal insi lan manusa. Finaring lan neraka. Muta'alliqun de dawuh finari ku ta'alluq di udhulu lawan dawuh udhulu. Ulama dakhalat masari manjing sapa umat anara ing neraka. La'anat mongko nglaknati sapa umat ukhtaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat. Kelompok atau sak model atau sak sedulur Allah kang koblakan sedurunge umat. Li dola liha karena dadi sesate umat dia sebab ukhtiha. Jadi sesate mergo sing satno dhuwur-dhuwure. Hatta idza daraku fiha jami'a. Sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno. Talah aku tegese padha kumpul sapa umat ngarep lan mahuri maksudnya yang menyesatkan dan yang disesatkan. Fiha ing dalam nar jami'an halis kabian. Kalau mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut umat, wa hum te ukrohum al-adba ubra-ubra pengikut. Liula gumaring napa pendahulu-pendahulune umat. Li ajillai. Tegese maring tokoh-tokoh umat, wa hum al-mas'un sing pindho. Ngucape ngene, permohonan Rabbana haula ya'duluna. Robbana do pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita. Faati mongko kula aturi maringi panjenengan him ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok afan tegese ingkang den tikel-tikel menanari sing ro. Sekolah dawuh sapa wa taala likul lindikun. Likul lan tetep peti saben-saben suci mingkum saing sira kabeh wa minan saing wong akeh. Dikfun utawi ana tikel-tikelan. Azabun tegese siksa mudok afun kang den tikel-tikel. Wala killa ta'lamuna tetapi ora ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilanta. Malikul li fariqin. Ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wa qalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitane umat. Li ukhrohum maring umat sing buncit sing urip. Fama kana lakum alaina min fadlin. Fama kana mengkora iku lakum kedhi sira kabeh alaina ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Mergo li anakum krono sak temne sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh bisa badina lan sebab kita. Li anakum takfuruna terus la anakum lho li anakum lho min fadlin terus li anakum bisa badina. Mosok, buatan nanti mana? Lam tak turun. Oli anakum lam tak turun. Lam. Mungkin kalau buatan nanti nama keliru berarti. Ini maksudnya buatan nama itu. Li anakum lam tak turun ini. Lam tak turun. Kira lam. Sing buatan nanti nama tambah. Li anakum krono sak tembe sira kabeh lam tak turu. Ora kafir sira kabeh bisa badina sebab kita. Sebutan yang terlama ditambah. Ini anakum kron saat ini sira kabeh lam takfuru ora kafir sira kabeh bisa babinakan sebab kita. Fa mongko te kita wa antum nasira kabeh sawaun ku padha. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fazukul azab. Fazuku mongko nyiki kono sira kabeh azab ing siksa. Dimas sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh utak sibuna iku nglakoni sira kabeh. Puni kula terangno masalah ketika dibalik menyangkut fadlu nopo fadlu. Kalau terangkan mulai dari beberapa periode ya. Biasanya eling-eling dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil qiyamah. Mohon kula terangaken. Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya senang itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi
tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah nopo Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten. Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ini rodok tegang, tapi rasa berasano, mungkin ilmiah. Kemudian wanita bisa mengarah ke pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus berasas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja, dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena asas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang intat dina indawil Islam, tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini, ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen, tetap Yahudi karena dijamin nama demokrasi. Nah, ono pertanyaan ngoten pancen repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya kowe di pilihan, wah anak kiai ra ono sing kuliah, ra ono dadi dokter ra Cina kabeh. Nah, Cina kabeh wong Islam digodoni ra ro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah. Tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak ra jelas. Kan kok duwe efek, rano sing kuliah wong Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lah ini itu hisab ta ora ya, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Niku tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaannya ya itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik ke sholat karuan dohir. Ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenan. Termasuk pertanyaan sama nak baca kitab-kitab karangan tiap ulama saat ini ya tahu nakaan di. Pertanyaan saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar wong wedok ora masalah seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu yang belum berhadapan-hadapan dengan etika apa Corong seni, wong wedok belum keindahan. Corong Islam dihukum. Nah misalnya terus anggaran negara itu dibuat dari sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok atau paling tidak mendabukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir, andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat. Wae wong akeh kok sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya ono rondo ayu. Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya kiai. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ra salat. Salat mari apa ora mari juga.
nak dirabi ruhin, ya iso dijilbabi, kok ngajari sholat, mergo bojone ngajari. Apa terus ruhin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersolat riyah? Apa tetap orang wajib itu urusannya dewe. Macam nak ditakok ngono pusing tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa jadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak cerita nih, kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga ikut Masyumi. Terus era Gus Wahid Masyumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi menteri agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya Zeni jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Farouk wajib maju melok kompetisi. Ben ana kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Iku tenggene muen diterangno sing ekstrimnya tuh ini, iku sing mari kiai terus nomor duit politik. Walau dibanding mak, senajan untuk itu kudu mak itu mari perkara ora takbir, walau dibanding mak. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di saat-saatnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti assalamualaikum bagus itu. Lembut ya, andaikan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hongkong kan, atau di Hollywood kan, atau di Las Vegas kan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan, sementara bisnis tasbih Arab menjanjikan. Lu tidak saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun saya justru ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal, obno. Artinya ya wajar orang selingkuh, sing liyane mergo konangan itu yang ada jelas teman-teman. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal ditakoki, kenapa Bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena Bapak kriminal ya Anda, ya karena ketahuan itu. Kriminal. Tidak itu, ini santri benar. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Mbah Hasyim Asy'ari dulu, terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur, mungkin setelah itu Zeni, ya kayak Pak Amin Yusril, ya siapa saja, Pak Nasir dulu, ya banyak ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kalijogo, saat Angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit itu. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong.
Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi ku iso sugih. Wong konter-konter HP sing jual pornografi ku iso sugih. Orang iso sugih perkara fakultas tasbih. Berarti agama kan problem saja. Cara andekan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Sak suga-suga mubalek, suga Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi. Itu duit akeh Madonna konser nopo? Suwengi. Kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Itu sampai konser suwengi ini Britney itu juga nopo? Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji catering menterian bu penjara tenang duit miliaran receh nanti lebih nopo penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti sih ya aman-aman wae ya udah baik-baik saja. Nah sebab itu yang menjadi masalah kenapa para kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu ikut terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena jabatan. Itu sah, sampai curiga begitu. Kadang itu tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasanya negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikaitkan Makau, Pulau Natuna dikaitkan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hong Kong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hong Kong terbesar karena Hong Kong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib atau adol judi. Wong Roma itu disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di Dimuin itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibadlil mal. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus. Anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas. Buddha Hindu apa mayoritas? Kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa? Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR-DPR Islam, dibeli singgoten ada teroris PKS ya singgoten misalnya. Itu kan kemudian nak ngono ra mesti napa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Negara. Nanti kalau nggak ditapai konco-konco Gus, jenengan buat tendasi dari politik. Saya bilang saya enggak, saya pribadi enggak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatasilah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto saat terus ini untuk alan terus Sutowijoyo Aryo Penantang pun bentrok.
Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversi. Paham gitu belum? Sebab itu ya, gue balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa. Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Ini gua mau alam, ini sing ulama masjid gambar ini nakalan ra iso jawab. Ini dia mau nggak pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Itu hukumnya dia saat kita tidak terima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GR. Nah cara pula adilnya ngeten deh. Yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau jadi kiai kan iso ngukur. Gus ini wonten duit 1 juta, saking Kabupaten Rembang, kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ra mesti sehat, kaya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW. Anggap aja sehat ya ditompo lah, itu kan terus repot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan, mengkis, orang yayasan sing sehat daripada didakok kene malah diakibat ludes atau dikene sing nopo. Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min ajza dikatabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana qatala nafsan jami'a wa man ahyaha fa kana ahyan nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Yaitu tadi kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara massal. Mana ini peringatan kan dinantikan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau sampai ini rumah orang tenang. Maksudnya jenengan bunyinya ini. Nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utamanya itu kan lembek. Ini kuburan ya ape, apa-apa ya ape. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Lah nek itu terus batane diakek itu terus piye. Lho ndak iki berhubung wae ora percaya jimat kiswah Ka'bah ya utok. Boto Ka'bah ora dadi ape, ora dadi jimat. Kok sing mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Rogen ibu tak kupil doa ke Mustafa ke Fuad. Lha itu bener-bener tau tak baru. Ora siswae kok tak kabeh lho kok. Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nganti digo mulai. Lha itu malah kabar. Wong siswae payu bener bahasane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Arab. Iku ben kabeh ora protol. Ora bobel tuh, mergo digo apik, digo napa? Jimat. Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dekne iku sepaneng nerangno hukum Islam. Nah wong ahli sunnah kan ora. Lunak. Dikira-kira wong sing mimpin ning kono ahli sunnah. Ana bocah patokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. Wong NU paling muni ora apa-apa, agak apa-apa tenan. NU ora ngoten. Wong sowan di Bapak Yono
Kawasan ketak yo ono, wong nganggo kawasan ketak yo napa? Ono. Damai. Nah kira-kira mau ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi mana itu? Kayak Turki kan ini ada nih. Nah saat dia itu lagi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan Sunni ya kayak gini. Pluralisme jadi ya matanya beda-beda. Ono sing jilbab, ono sing anti cadar, ono sing nganggo kaos ketat asal jilbab, semua macam-macam. Sedang kepul video-video, ono sing ngirim, ono sing boh, itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Makanya ngendikane Nabi, seorang pemimpin itu susah, kudu wani tanggung jawab. Kulukum napa? Lah repot malah iki kula cerita. Pemimpin nak salah dihitung bisa loro. Ini sing disebut Quran, mayat timingkun nabi fahisyatin mubayyinati yudo ablahal agaku napa? Dikfek. Nak wong wedok biasa salah disane sitok. Tapi nak bujune nabi yudo ablahal agaku napa? Dikfek. Nak salah dihitung kesalahan pemimpin duwe akibat secara massal. Meskipun bener pemimpin dia punya akibat secara napa? Kasus ini lama kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib Gus Dur. Kalau sering ditakut ikian, cara jenengan bener di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawab ngeten. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Makanya aku rata ngomong politik, mulai bisa ngalor itu nerang Quran ke hadis. Islam dimulai ke Quran ke hadis, orang Habib Rizik, becinta. Nah, tapi pertanyaan pula jawab. Lagi wajib gak takut itu? Mau kira takut itu apa melbun rokok? Gitu. Nah, kira wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar, pasti kritik atau gusur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan, karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi ya takut kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan alamat ulama rusak itu nek wajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Iku dadi ruwet. Gara-gara wajib jawab ini mesti milih salah sitok, Gustur atau Habib Rizik. Nak milih Gustur gedhinge FPI, nak milih Habib Rizik gedhinge M. Kowe wani disuwiting. Mulai iki usum nak rata apa? Suwiting. Oh, wis ra duwe suwiting. Habib Rizik ngono duwe akeh ngaruh akeh. Sing dilo pengacara kondang-kondang Gustur yo akeh. Aku wis kere ngono. Disuwik ora loro. Ya ora tak takok itu. Lho takok ngono iku wajib ta. Betul wajib lha iki ora wajib jawab. Lek takok dalan salat sing bener tak jawab. Iku yo wajib nak takok. Carane nyidani khair iku wajib ta. Ora wajib kok wajib. Ya itu termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke Quran hadis. Mergo wong luwih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Indo Islam, rupanya Quran apa? Itu yang itu bisa. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakas tema Quran hadis, supaya kita jaga tradisi terus mangsana sunatan apa? Hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku, tanah salu, pak ini ngubahin di kumuluma. Bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat, maka Nabi ngendikan saat ini ngubahin di kumuluma, maka saya bang. Loh, apa susahnya? Misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah, betapa jeleknya zina. Karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi jaga, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur fataya rataru rata. Lu kalau biasa ngajikan terbuka kita ini ulama model apa? Nak jadi jurkam gak pelo, pas jadi juga Jalalain ngontak ngantuk. Ini kan lu kalau biasa ngeritiknya jenengan oleh radil, nak kampanye rapi lo orang aji ngontak. Gubernur bupati yang kita pilih mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melangkau ngapa.
Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan dari baru. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang. Tapi kalau besinau, besolat, sepenuh hati. Karena saya takut nanti suatu saat hidup saya itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas mulang Quran ngantuk, pas nampaknya bupati nopo, semangat. Bukan lucu, cuman kalau kita pengiran alor, hak orang kurang ajar, demi aku mau tak ngantuk, demi aku orang ngantuk, nak takut pengiran itu kalau ada yang jawab. Nah kalau ada ini buatan, demi Quran tak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau berwarga. Dan saya yakin mah harus begitu. Paham ini kalau cerita, karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti ke detail ini. Sampai kolat ukhlahu bi'ularum, kolat ukhlahu nopo leuh. Karena gak ada akibatnya, mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan apa? Saya. Bukan keluar terus ada. Innal ladina sa'tamu ngakaikan berbuka mendustakan sopa ladina di ayatina kelan pira-pira ayat kita. Wastak baru, lan podo sombong sopa ladina, takab baru. Tegese sombong sopa ladina anda saking ayatina. Falau minum mengkorai iman sopa ladina biha kelan ayat. Ikulah ufat takulagu. Iku rap dibuka lahum kedhi aladina apa abu-abu samai apa pira-pira lawange langit. Ida urija nalikane den unggahno apa fi arwahihim apa ruh-ruhe aladina ilaha maring sama. Badal mati sause kematian. Fayu batu mongko den dono apa biha ikilah arwah ila siji maring neraka siji. Bisilatul mukminin lan berbedane wong mukmin. Fatus tahu mongko den buka apa abu sama lalu maring mukmin. Wa isajulan den unggah napa biruhi apa ruhe mukmin ila sama isabi amaring langit ketujuh. Kama dene perkara warga kang tumeka kuma fi hadis ing dalem hadis. Wala kuluna lan ora bakal mlebu sapa alladzina maksud tiyang sing sombong wae. Al jannata ing swarga. Hatta ya lijal jamal fi sambil siya. Hatta ya jadi boy sombong dua wal jamal apa unta. Ayat pola sisi sombong dua wal jamal apa unta fi sambil siya ing dalem lubange jarum. Takbil ini berarti tegese lubangnya apa? Jarum. Wawa teduhulul jamal fi sambil siat atau wulujul jamal fi sambil siat. Berbunyi untuk segini lubang jarum gue mungkin ini kurang mungkin. Bahaya ada mengkau kayak mengkono duhululum tem lebuni aladina kajatu di ayat ini. Wakadari kalan iba mengkono kafe. Wakadari kal jaza nasimal insun al mujrimina ing biro-biro sing dosa bil kufri sebab kekafiran. Lahum min jahannam mihadin. Lalu ini tetap kedewang akan min jahannam sangin rokok jahannam mihadin utawi lemek efirosin dikese lemek songko api maksud. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong rokok ini dicerita. Lalu nanti tetap kedhe ahlun nar min jahannam sangin jahannam mihadin utawi lemek firosin. Wa min fawqihim lan saking dhuwure ahlun nar huwasin utawi tutup. Astiatun dikese pira-pira tutup minanari sangin rokok. Utai huwas jam uhosiyat ini jamae lafat wasiyah. Watan minuhu utai tanmine huwasin iku iwadun iku dadi kegentenan minalya isanging ya al-mahfufati ingkang kedua. Waka dari kalan ikal mengkono kabeh nasi malah ingsun al-zalimina ing pira-pira wong zalim. Waladina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat muqtadaun wa qalu la nukallifu nafsan illa wus'aha. Iku ora bakal napa merdi ingsun. Nafsan ing awa-awaan ilawus aha kecuali ing kemampuane nafsan. Tokotah tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal lifu nafsan ilawus aha iku istiradun iku jumlah mutaribah. Benalu antarane mubtada walladzina amalu wa amilus sholihat. Khobaru kang utawi khobar mubtada iku ngene ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh iku ashabul jannah iku penduduk swarga. Humutai ulaika fi indil jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langgeng. Lah iki ayat iki sing penting. Nek wis ning swarga wana zakna lan jabut ingsun mak ing perkara fi sudurihin ka ing dalem atine alladzina. Min hilin saking drengki utawa kebencian sikben iki drengki. Karena kang ana apa kebenau antarané ahli jannah di dunya ing dalam dunya. Dadi kowe gedeng kiai A, gedeng kowe padha gedenge ning dunya sampeyan mau padha mlebu swargane. Jari guru kula dari Mbak Mun itu nunjukno nak wong saleh lae iso gedeng-gedingan ning donya mergo sifat gedeng-gedingan dijabuti pangeran sampeyan ning swarga. Mane gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro gedeng-gedingan ora apa-apa. Sampeyan apa padha mlebu swargane lagi dijak
dijago. Belum ora wajib. Pangeran ngendikane wana jana mafi sudurihim menggil. Jadi dijabute sifat benci total sausé padha-padha ning suar. Artinya nek dunya gedeng sithik-sithik ora masalah. Mun lho iki ayate sorry. Jadi wana jana mafi sudurihim menggil karena benang tidun. Tapi Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan Ali Aisyah tahu tukar. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukarannya bermartabat, kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasib pengiran, wong podo APE mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian kok dijibuke ngenteni nak wis podo-podo ning swarga. Artinya piye natijah nak ning dunya urung dijago. Mulane cek pertentangan iki. Kurang apa? Dijago. Mulane buan. Mulane ora takok iki kudu kan Gus buan, ora wong Gus buan. Ben ngaji Quran mulai cilik wong alim diwara aja. Buan ben. Mergo dalil wana aja nama fi suturin apa? Wis sunai pangeran geding-gedingan sithik-sithik mari gaul ini. Udah mari gaul ke sawangane di musuh di kegiatan. Sawangane kok kritis ya. Nah, iya, saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi sawangane kok inflek macam. Jadi nanti pengiran wana aja anak maafi sudurin apa? Dijabuti sifat kebencian, salusnya podo-podo neng. Artinya zaman itu orang tidak. Apa pengiran? Menjabut barang mesti. Ya turun barang itu. Mau baca orang apa? Ning suara. Tadbir kanggo makumi tasdim sang ngisor-ngisor jannah tak suri. Sang ngisor gedung-gedung jannah palan dari pira-pira sungai. Wa qala lan padha ngucap sapa ahli jannah indal istiqrar nalikane wis netep ya manazili ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji lillahi maring Allah alladzi kang hadana kang nudina sapa ladina ing kita. Lihadal amali maring ikilah amal alladzi kang hada kang utawi iki jaza ubi walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahdadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna lan ora ana kita linahdadiya supaya napa hidayat kita. Laula an hadana umpama ora nunjukno nek kita sapa Allah apa. Kudifaten dua ngopo jawabu laula apa jawab laula li dilalatima to li dalalatima krana oleh nunjukno perkara kobra kang sedurunge jawab alih atas jawab. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pengiran kita bil haqq lan hak. Wanu bilang padha den panggil sapa ahli jannah. An ing sune kelakuan mukhaffafatun mukhaffafa. Anahu dikse sak temne kelakuan. Al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalem panggonan sing 5. Diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah. Sak temne mengkono-kono swarga iku urih tumuha, iku den warisi sira kabeh ing jannah. Bimas perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira. Nah iki mon sore iki ayat iki dadi dijabuti sifat ora cocok kebencian sawise mlebu swarga. Dadi ning dunya gedhe-gedhingan sithik-sithik iku basariya iku normal.